Senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini Evan Jaya akan meramalkan mengenai tentang harapan, tujuan, dan bentuk pengembangan wawasan yang seperti apa yang akan kamu berikan, yang akan kamu hadapkan dalam apa yang akan kamu kerjakan ya. Ini pertama kita akan melihat bentuk wawasan, bentuk bijaksana untuk keinginan dan tujuan dari kamu versi terbaik dalam diri kamu sendiri ya. Bagaimana akan terbentuk dalam sebuah harapan di beban masa lalu, apa yang akan dilakukan, dan apa yang akan ditentukan dengan masa lalu dengan masa depan ya. Kita akan melihat hasil masa depan kamu seperti apa yang sedang kamu wujudkan di saat ini ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat versi terbaik dalam hidup kamu, mengambil sebuah langkah kehidupan, kebijaksanaan yang kamu capai itu seperti apa. Kita akan memulai ya. Tapi sebelum itu ada 4 kartu di depan mata Anda. Anda bisa memilih kartu yang sesuai dengan Anda ya. Yang pertama ujung sebelah kiri, kartu pertama yaitu kucing abu-abu, yang kedua kucing orange, yang ketiga kucing putih, yang keempat kucing warna hitam ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat apakah yang terbaik. Kamu bisa menjadi yang terbaik dalam mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana untuk membuat versi yang terbaik dalam hidup kamu, versi yang mungkin akan kamu kerjakan dalam hidup kamu sebagaimana bisa kamu ambil dalam bentuk kesimpulan ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama, tapi kita akan menghitung dulu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi mempost video seperti biasanya supaya bisa memilih kartu dengan waktu yang kamu tentukan ya. Oke, kita akan mulai saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai saja dengan ujung sebelah kiri kartu pertama yaitu kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu pertama dengan bentuk masa lalu kamu dipengaruhi oleh bulan baru zodiak Sagittarius ya. Focus on the positive ya. Yang namanya di sini bulan baru kamu ini menunjukkan bahwa saat kamu melakukan sebuah bentuk pemulihan dan kamu bisa juga menanam sebuah benih niat hati yang tulus dan sebuah keinginan harapan yang kamu capai ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini kamu bisa lebih banyak menunjukkan sebuah hasrat untuk bisa memiliki sebuah cara untuk bisa melakukan segala hal dengan baik ya. Kartu di mana itu masih mencapai sebuah harapan yang baik ya. Harapan yang menunjukkan bahwa kamu masih memiliki sebuah kekuatan. Apa yang harus kamu capaikan, apa yang harus kamu lakukan masih memberikan sebuah energi yang baik ya. Energi yang cukup positif dengan mengungkapkan ataupun dipengaruhi oleh hasil yang positif. Hidup kamu yang saya lihat di sini dipengaruhi oleh zodiak Sagittarius. Fokus pada apa yang menjadi sebuah tujuan kamu ya, itu ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini untuk beban masa lalu kamu memang sudah memiliki sebuah arah tujuan yang cukup jelas ya. Tapi yang harus kamu lakukan untuk memastikan bahwa kamu bisa memberikan sebuah perjalanan kamu seharusnya sudah memiliki kemudahan ya dalam memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi beban masa lalu kamu kalau yang saya lihat memang cukup khawatir dan cukup cemas ya. Bisa lebih banyak menuntut ataupun lebih percaya pada keberuntungan kamu sendiri. Memang benar bahwa hidup berjalan dalam siklus kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak ke fase menuju sebuah keberuntungan ya. Tapi seperti yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan di sini bukan mengenai apa yang tidak kamu inginkan. Fokus pada hal positif sekarang
dan memanifestasikan Anda lebih berada di jalur yang pas ya, sehingga kamu lebih banyak menguasai bidang aspek yang kamu geluti, dan mungkin itulah yang merupakan sebuah tanda yang sangat baik ya. Jadi apa yang kamu lakukan, perjalanan ataupun sebuah bentuk petualangan, pencarian, lebih banyak memahami kehidupan kamu seperti apa. Di sini kalau saya lihat sih, pola berpikir kamu selalu melihat ke belakang ya. Jadi melihat seberapa jauh kamu bisa datang dan pergi, menghitung berkat rezeki yang kamu bisa kamu rasakan gitu ya. Mewujudkan sebuah kegembiraan yang benar-benar bisa kamu sikapi gitu. Nah, jadi untuk kamu, kalau yang saya lihat ya, masa lalu kamu banyak berhubungan dengan zodiak Sagittarius ya. Nah, ini kalau yang saya lihat ya, memang ada ya yang sesuatu hal yang dikuasai oleh planet Jupiter. Ini yang saya lihat ya. Jadi penuh dengan rasa semangat yang cukup tinggi ya. Jadi itu semua bentuk beban masa lalu kamu yang kamu capai, sehingga kamu masih bisa menghitung, bisa merasakan hoki rezeki kamu tuh seberapa banyak yang kamu rasakan, yang kamu terima ya. Lalu dengan situasi Anda, situasi kamu saat ini yang sudah kamu tentukan di masa lalu dan menentukan masa depan itu seperti apa. Di sini kalau yang saya lihat ada kartu yang mengatakan bahwa kartu lebih banyak mewakili sebuah bentuk pengambilan kesimpulan, membersihkan yang lama dan membuka jalan bagi yang baru ya. Nah, jadi masa depan ditentukan oleh masa lalu, meskipun juga sebaliknya. Jadi masa lalu, masa depan ditentukan oleh bulan di zodiak Aries. What truth your feelings ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu ini mengenai tentang masa depan kamu yang sudah kamu tentukan dari masa lalu ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak bekerja dengan naluri, intuisi, kata hati batin kamu yang kuat ya. Nah, jadi yang saya lihat, apapun yang saat ini sudah terjadi, kamu harus mulai bisa mengambil sebuah jalan kehidupan kamu lebih baik dengan mengambil langkah-langkah untuk bisa memastikan tidak ada orang satupun yang tertindas secara emosional ya. Jika Anda merasa perasaan kamu diinjak-injak ataupun tidak dihargai, maka inilah saatnya untuk bisa mengatasi dan membersihkan. Lalu kamu bisa bergerak ke sebuah arah tujuan yang lebih kuat, yang lebih pasti ya. Nah, memang sulit untuk bermanifestasi ketika perasaan kamu, sebuah harapan kamu dihalangi ataupun tidak memiliki sebuah perwujudan dalam sebuah harapan besar ya. Tapi seseorang kalau misalnya memang bersikap lebih kasar, bersikap lebih mungkin tidak baik dengan perasaan kamu, mungkin ya kamu jangan merasa tersinggung ya, karena itu adalah perwujudan dari bentuk pola berpikir kamu secara lebih mendewasa ya. Ketika kamu dibuat kesel, maka buatlah kesalahan hati kamu, kekecewaan kamu ataupun luka kamu, dibuatlah seperti lencana bagaikan untuk bisa memberikan sebuah cahaya yang baik, manifestasikan hidup kamu mulai dari sekarang untuk bisa lebih banyak melepaskan beban rasa sakit kamu, beban rasa sakit yang menyinggung kamu, dan seharusnya di kehidupan yang sekarang untuk masa depan kamu tidak perlu banyak mengambil pusing apa kata mereka, dan kamu tidak perlu disimpan di dalam hati ya. Jika perlu apa yang mereka katakan, tunjukkanlah bahwa kamu bisa gitu ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu lakukan bisa benar-benar tergambarkan dengan sebuah sifat yang baik ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang memang membuat kamu susah ya dalam hidup kamu. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu. Situasi Anda saat ini ya, memang kamu lebih banyak pembelajaran dan lebih banyak menguasai dan banyak memberikan sebuah penilaian dalam bentuk pengalaman kamu yang pahit ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah rezeki, hoki, dan sebuah rencana yang akan kamu lakukan,
Ya tidak perlu diambil pusing apa yang dikatakan orang-orang lain, tetapi ya sikapilah dengan penuh dewasa ya. Dan yang saya lihat di sini, yang terakhir, kita akan melihat hasil masa depan kamu dengan situasi kamu yang sedang kamu wujudkan itu seperti apa. Hasil masa depan kamu itu ditentukan oleh zodiak Sagittarius. Practice gratitude ya. Nah, di sini kita akan melihat secara lebih jelas, saya akan memperjelas dengan baik. Hasil dari masa depan kamu harus bisa lebih banyak bersyukur ya. Nah, jadi meskipun kamu dilanda berbagai banyak masalah yang harus kamu tangani ya, memang itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat Anda kelola, tetapi ada bagusnya, ada cara yang terbaik buat kamu untuk bisa lebih banyak menjernihkan sebuah suasana hati kamu, mencapai sebuah hasil terobosan yang dari sekarang ya, sehingga kamu bisa lebih banyak membuat hidup kamu lebih berjalan seperti sesuai yang kamu inginkan ya, sesuai ekspektasi kamu. Terlalu mudah untuk menganggap hidup itu terlalu serius. Jadi kartu ini mendorong bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak mengambil sebuah pendekatan hidup kamu lebih ringan. Jika kamu bisa, jika ingin mewujudkan impian kamu, janganlah terlalu membuat hidup kamu, perasaan kamu yang lebih mendalam. Ya, karena ini tidak lebih baik dari kehidupan yang palsu ataupun kehidupan dari beban masa lalu ya. Manifesting mindset itu menjadi lebih terbuka untuk hidup kamu, akan lebih banyak terbuka untuk bisa lebih banyak mewujudkan keinginan kamu seperti apa. Nah, jadi kamu yang memilih kartu pertama, beban masa lalu kamu yang menentukan masa depan dari masa lalu dan sampai hasilnya yang mewujudkan rencana tujuan kamu seperti apa, harus bisa bersyukur ya. Jadi kabar baiknya adalah yang harus kamu tangani bukannya kamu tidak bisa menangani, tetapi kamu bisa menerobos sesuai ekspektasi kamu, apa yang menjadi sebuah harapan kamu, dan kamu bisa berjalan dengan sesuai pendekatan hidup kamu yang lebih ringan. Jadi tidak ada sesuatu yang menuntut, dan pola manifesting mindset itu harus bisa lebih terbuka ya. Nah, lalu kita akan melihat bentuk wawasan, bentuk bijaksana untuk ke arah kehidupan kamu yang lebih baik itu seperti apa. Kita akan membuka satu persatu. Pertama, ini mengenai tentang yang namanya keseimbangan hidup kamu. Balance life, love seeks your well-being ya. Maksudnya di sini adalah hidup kamu yang seimbang, mencari sebuah kesejahteraan, kasih sayang, cinta dan perhatian dalam hidup kamu ya. Nah, yang saya di sini hidup kamu harus bisa lebih indah, yang kamu sayangi, yang kamu cintai dengan apa yang harus kamu lakukan. Hidup terlalu bahagia untuk disia-siakan. Hidup terlalu berharga gitu ya. Jadi cara mengatasinya kamu untuk lebih seimbang, itu maksudnya adalah milikilah sebuah kehidupan yang seimbang, memiliki sebuah bentuk pemikiran, hati dan jiwa kamu lebih harmonis ya. Hidup menjadi tidak seimbang ketika kamu tidak terlalu fokus pada satu aspek, satu bidang, dan kamu selalu banyak acuh tak acuh terhadap bidang-bidang yang lainnya ya. Jadi pesan ini mengatakan bahwa hati kamu cukup besar untuk bisa menerima sukacita yang selama ini selalu menanti-nanti dan menghampiri kamu ya. Biarkanlah pengetahuan, kesadaran, keterbukaan ya, mungkin dari jiwa raga kamu, jiwa hati kamu ya. Nah, mulailah dengan memberi sebuah kepercayaan, dan pikiran kamu harus bisa lebih memperkuat sebuah keimanan dan kepercayaan kamu. Ketika pikiran kamu memiliki sebuah kejernihan, itu bisa membimbing kamu dan memperluas sebuah ide, gagasan, wawasan untuk bisa membantu kamu mencapai sebuah tujuan hidup kamu ya. Terus yang kedua, tinggalkanlah rasa ketakutan kamu ya. Face your fears. Tinggalkanlah rasa ketakutan kamu dan farewell to feel repentance ya, mengatakan bahwa mengucapkan selamat tinggal ya kepada hal-hal yang negatif ya. Nah, pikiran yang menakutkan hanyalah bayangan semu dari pikiran kamu. Ketakutan
merupakan apa yang menahan kamu seperti palang di balik pintu, ya. Jadi ini mengatakan bahwa Anda berada di hadapan kebaikan dan kemurahan yang diberikan oleh Tuhan, itu sebenarnya memberikan sebuah bentuk gambaran yang bagaimana harus kamu capai, ya. Jadi kamu harus bisa mulailah lebih percaya pada Sang Ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk bisa memberikan bentuk sukacita ilahi dalam diri kamu. Lebih banyak terbangun oleh kekuatan spiritual yang sudah lama tertanam dalam sifat kamu, menyadari bahwa apa yang kamu dapatkan dengan sukacita bisa memberikan sebuah perjuangan yang cukup besar dan bentuk sebuah kesenangan dan kegembiraan. Jadi apa yang harus kamu lakukan itu bisa mengurangi sebuah bentuk ketakutan, ya. Jadi kekuatan dalam diri kamu itulah yang membuat kamu bisa lebih kuat dalam menciptakan sebuah ide, gagasan, ide yang bagaimana harus kamu berikan, lebih banyak menghayati dan lebih sepenuhnya dalam mencapai sebuah impian kamu. Jadi yang saya lihat di sini, ya, kalau bisa capailah segala sesuatunya dengan bentuk kemurnian, ciptakanlah segala sesuatunya dengan baik, dan hilangkanlah rasa takut kamu menjadi manisnya sebuah harapan, ya. Hidup kamu tidak perlu takut, karena apa yang harus kamu sadari, cintalah, kasih sayang, perhatianlah yang telah membuat kamu sadar dan bangkit seutuhnya. Ya, sensasi luar biasa mengalami manisnya kebahagiaan dan jalannya hidup penuh dengan kedamaian diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi itulah bentuk ide gagasan, bentuk versi terbaik dalam hidup kamu yang seharusnya kamu lakukan, ya. Nah, itulah untuk kamu kartu pertama, versi terbaik, mengambil sebuah kata kebijaksanaan bagaimana harus kamu lakukan dalam hidup kamu di saat ini dan di masa depan, ya. Pertama, kalau bisa yang saya sarankan kamu perlu adanya pencerahan aura, ya. Karena memang kehidupan kamu banyak yang harus dibenahi, ya. Jadi pertama itu kamu harus banyak dibenahi untuk pencerahan aura kamu mengenai sikap, sifat dan tingkah laku kamu. Karena kenapa? Karena mungkin dari beberapa masa lalu kamu lebih sering selalu menanggapi dengan serius dan kamu selalu dihadapi oleh orang-orang yang beracun, oleh orang-orang yang selalu membuat kamu tersinggung, dan kamu susah untuk berdikari, mendewasakan diri, dan kamu susah berpikir untuk positif, ya. Sehingga kamu lebih banyak mencemooh, acuh tak acuh, ataupun kamu tidak sreg dengan kehidupan kamu, sehingga banyak kecaman, banyak hal-hal yang membuat kamu jadi jatuh bangun. Nah, jadi itulah yang saya lihat, kamu perlu adanya pencerahan aura, ya. Jika kamu mau, kamu bisa cari ke saya untuk saya bantu kamu lebih optimal. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu kedua, ini kalau yang saya lihat, kamu dikuasai oleh beban masa lalu oleh zodiak Capricorn, ya. Unleash your kindness self, ya. Nah, di sini kita akan memberitahukan bagaimana kehidupan kamu yang harus kamu jalankan, ya. Ini sini beban masa lalu kamu, ya. Ekspresikan diri kamu, harapan dan tujuan kamu yang terbaik, ya. Jadi ini kalau saya lihat beban masa lalu kamu itu, tantangan kamu lebih mendisiplinkan dalam melakukan apa yang kamu lakukan, ya. Jadi untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, bisa menarik sebuah kepuasan hati, ya, dari diri kamu. Bisa merasa baik tentang hidup kamu yang paling kuat yang kamu miliki untuk bisa mewujudkan segala sesuatunya. Dulunya di beberapa masa lalu kamu lebih banyak berbaik hati, menjadi diri kamu yang paling menawan, ya, yang paling terbaik, ya. Baik untuk bisa bersikap lebih realistis, tetapi Anda tidak mau memiliki sebuah kenyataan, ya. Sehingga mungkin di sini mewujudkan sebuah bentuk pemikiran, ya, mungkin ini kamu memiliki sebuah bentuk negatif, ya. Mungkin kamu lebih banyak bertengkar, adu mulut dengan orang lain, dan mungkin juga pola berpikiran kamu
untuk bisa lebih berani memutuskan, untuk bisa lebih memprovokasi situasi ya. Jadi dengan kekuatan manifestasi hidup kamu punya keberanian dan kepercayaan diri yang kuat, sehingga kamu berani melawan, kamu selalu mengabaikan kritik, saran, dan nasihat yang bagaimana solusi yang terbaik ya. Sehingga kamu lebih percaya diri untuk mencapai sebuah harapan yang lebih cerah dan lebih amannya. Nah, coba di sini untuk kamu ya, beban masa lalu memang ya, mungkin di saat beban masa lalu bintang kamu lagi terang ya. Jadi mungkin kamu mengabaikan dan kamu merasa bahwa kamu bisa sendiri ya, terbaik ya. Memang ada sebuah perwujudan yang nyata ya, yang bisa kamu dapatkan. Cuman mungkin tak selamanya kamu bisa selalu membenarkan diri kamu. Alangkah baiknya juga kamu jangan terlalu banyak membantah, melawan, ataupun tidak menerima sebuah hal yang baik dalam diri kamu. Ya, coba kita akan melihat bentuk depan, bentuk situasi kamu saat ini yang kamu tentukan oleh masa lalu dan akan ditentukan oleh masa depan itu seperti apa ya. Karena dengan sikap kamu seperti ini, mungkin kamu merasa bahwa diri kamu yang gitu ya, diri kamu yang paling hebat dan kamu bisa. Coba kita akan melihat situasi kamu yang saat ini kamu tentukan itu seperti apa. Kedua, ini mengenai tentang New Moon in Aquarius ya. Ini mengenai tentang zodiak Aquarius, ditentukan situasi kehidupan kamu yang kamu saat ini kamu rasakan, yang kamu alami ya. Open up to change ya. Kita akan melihat dengan bentuk kartu yang kedua, hidup kamu seperti apa. Memang kalau yang saya lihat, kamu lebih terbuka untuk sebuah perubahan ya. Perubahan besar sudah kamu perkirakan, tetapi mungkin kamu harus bisa menerima sebuah arahan petunjuk dari orang lain ya. Karena yang saya lihat, New Moon in Aquarius itu adalah sebuah bentuk langkah hidup awal yang baru. Karena tidak ada salahnya kamu mendengar kritik, saran, dan nasihat solusi kamu seperti apa. Terkadang kamu hanya perlu mengambil sedikit ruang ya, mengambil sebuah kesempatan dalam situasi kondisi yang kamu hadapkan. Ya, jadi Anda terlalu emosional ya untuk sebuah harapan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah kesempatan untuk bisa menenangkan hati kamu, merasa diri kamu tuh lebih nyaman ya. Jadi rasional bahkan menyendiri, bentuk penilaian keadaan kamu ini saat ini sangat diperlukan ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah kesempatan untuk bisa lebih banyak berkembang dengan solusi, saran yang baik yang diberikan oleh orang terdekat kamu. Jadi dengan memikirkan situasi Anda kamu saat ini merupakan sebuah tanda yang sangat baik ya. Jadi mengenai sebuah teman, jaringan, keinginan, harapan, dan tujuan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya, jadi jadilah diri kamu sendiri dan merdekalah. Tidak harus berarti kesepian, tetapi banyak orang yang bisa membantu kamu dalam mewujudkan dan melepaskan beban yang selama ini kamu bebankan gitu ya. Jadi ya, mulai dari sekarang ya, mulailah bersikap terbuka dan bisa menerima arahan, kritik, saran, dan nasihat dan solusi. Jadi kalau saya di sini, kamu perlu ada pencerahan aura ya, karena ini adalah menjadikan sebuah bentuk poin yang cukup utama. Karena hidup kamu jangan hanya bisa mengandalkan diri kamu saja, tetapi orang lain, orang terdekat kamu yang juga kamu harus andalkan. Karena hidup hanya mengandalkan diri kamu sendiri itu sangatlah mustahil, karena bagaimanapun juga kamu juga akan tetap membutuhkan arahan, nasihat, saran, dan solusi yang tepat buat kamu ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk hasil masa depan kamu yang kamu wujudkan? Pertama di sini ini mengenai tentang fourth quarter moon in Gemini. Speak your word into being ya. Nah, jadi ini hasil bentuk zodiak Gemini ini mewujudkan hasil masa depan kamu seperti apa ya. Coba kita akan melihat lebih jelas keinginan kamu bagaimana.
Kamu harus bisa lebih banyak berani, ya, lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan tujuan harapan kamu. Pikirkan tentang apa yang harus kamu inginkan, yang kamu tujuankan, ya. Percaya bahwa ada sebuah keberkahan, dan jika kamu bisa lebih baik dari sebelumnya, maka lawanlah kata-kata mereka dengan kata-kata yang baik. Dan kepada diri kamu sendiri, ya. Cobalah untuk menjadi sesuai keinginan kamu, dan seolah-olah semua bisa terjadi dengan apa adanya. Kamu diminta untuk bisa merasakan sebuah jalan yang baik dengan situasi kondisi, ya. Jadilah bentuk perhatian dan lebih cerdas. Wujudkanlah bentuk pola pikiran kamu dan mintalah jiwa kamu untuk lebih banyak dikuatkan, dan dengarkanlah hati batin kamu, bukan pikiran kamu, tetapi ungkapkanlah secara kebenaran otentik untuk menentukan tujuan arah hidup kamu seperti apa. Nah, jadi itulah hidup kamu yang harus kamu jalankan, yang harus kamu berikan. Karena dari beban masa lalu, masa depan, dan masa lalu yang kamu tentukan, ya, sehingga kamu bisa mewujudkan masa depan kamu kelak seperti apa. Jadi yang saya lihat sih, kamu perlu adanya pencerahan aura supaya kamu bisa lebih bagus lagi dan lebih memantapkan diri kamu lebih kuat. Kita akan melihat wawasan dan bijaksana menuju ke arah kehidupan kamu yang lebih membaik seperti apa, supaya kita bisa lebih tahu versi terbaik kamu untuk menuju masa depan kamu yang harus kamu capai, ya. Pertama, mengenai tentang surrender with joy, ya. Jadi kamu harus bisa lebih sukacita menggapai apa yang harus bisa kamu lakukan dengan bentuk penyerahan diri kamu secara seutuhnya, ya. Segala sesuatu yang secara terus-menerus itu bisa mendapatkan sebuah manfaat ataupun sebuah harapan yang baik dari keberkahan Tuhan, ya. Hanya kondisi kamu yang kamu ubah dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya, keadaan kamu bisa lebih berkembang, ya. Hidup bisa tertuju oleh berkat dari Tuhan, dan segala sesuatu yang diberikan, diberkahi, yang dibutuhkan oleh tujuan hidup kamu sendiri bisa lebih bagus, ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan bisa terlepas dari yang menyebabkan rasa sakit hati, rasa gembira kamu, dan kamu bisa menerima dalam hidup kamu seperti apa. Di sini mengatakan bahwa kamu harus bisa menyerahkan diri kamu secara seutuhnya, ya. Lebih banyak, ya, memberikan sebuah bentuk transformasi hidup kamu, bangun dari kegelapan menjadi sebuah terang. Jadi dengan bentuk transformasi dalam diri kamu, kamu bisa lebih mudah mengubah hidup kamu lebih bagus ke depannya. Dengan tujuan kamu, dengan harapan kamu seperti apa, ini kamu bisa lebih banyak mendapatkan sebuah kata perubahan yang baik. Seperti apa yang kamu dapatkan di sini, itu semuanya berdasarkan dengan sisi yang baru yang bakal kamu capai, ya. Jadi surrender with joy ini mengatakan bahwa fokuslah pada apa yang harus kamu lakukan dengan tata cara perubahan yang besar, dan cukup fleksibel dengan melakukan sebuah bentuk penyesuaian. Terimalah pada hal yang baik dan buruk yang terjadi dalam hidup kamu, dan biarkanlah kehidupan kamu lebih bersinar, ya. Jadi singkirkanlah dan ikutilah kata hati batin kamu melalui hati kamu. Jadi ibaratnya, lakukanlah yang terbaik, penuh kasih sayang dan perhatian, dan tunjukkan ekspresi sejati kamu yang melahirkan diri kamu sendiri dengan hidup kamu yang baru, ya. Nah, itu adalah hidup kamu sebenarnya tidak memberikan sebuah sikap energi yang cukup fatal, cuman ya lebih bijaksana dalam apa yang harus kamu capai. Yang kedua, way of faith, jalan keimanan, jalan kepercayaanmu kepada Tuhan, ya. Biarkanlah iman kamu menjadi sebuah bentuk panduan kamu, ya. Jadi let faith be your guide, ya. Nah, ketika iman kamu, cinta kamu, kasih sayang kamu itu adalah sebuah sesuatu hal yang cukup besar dalam diri kamu, dan bisa kamu mendapatkan, bisa kamu raih dalam sebuah bentuk kelimpahan, ya.
Hidup kamu di sini perlu adanya pegangan kunci keyakinan dan kepercayaan kamu yang tinggi, karena dengan kunci itu kamu bisa membuka ruang kesempatan emas yang cukup misterius dan mengungkapkan rahasia kehidupan kamu seperti apa. Ya, hidup kamu yang ada di sini adalah lebih banyak menyebarkan sebuah bentuk cahaya harapan, bentuk dukungan, dan bisa membudidayakan kamu lebih bagus. Ya, keyakinan kamu yang cukup besar, cukup setia, dan manfaatkanlah berkat karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jalanilah impian cahaya kamu seperti apa. Berani mengambil sebuah risiko dan berani mengambil sebuah kesempatan. Ya, milikilah sebuah keyakinan, potensi cinta, kasih sayang dan perhatian dalam rencana hidup kamu. Berserah diri pada hati jiwa kamu dan Tuhan kamu ketika kamu ditunjuk dan dijadikan sebuah bentuk pedoman pegangan dalam sepanjang hidup kamu, ya, di masa depan nantinya. Dan kamu bisa menguasai bentuk realitas kehidupan kamu seperti apa. Jadi kamu bisa menuju sebuah bentuk kelimpahan dalam bentuk perhatian yang cukup besar, ya. Jadi penuh dengan keyakinan, memiliki sebuah kekuatan untuk bisa lebih bagus lagi ke depannya dengan cahaya yang baik, dan penuh dengan jaminan bahwa kamu bisa terlepas dari sebuah kesalahan dan berani membuat kesalahan dan berani juga bertanggung jawab. Ibarat seperti itu, ya. Jadi itulah bentuk kebijaksanaan yang bisa diberikan untuk kamu ke masa depan nantinya, ya. Nah, jadi teman-teman udah cukup tahu, ya. Jadi untuk kamu memiliki kartu kedua sebenarnya sangat bagus, cuman banyak perlu diperbaiki, ya. Jadi kamu perlu ada pencerahan aura dengan saya. Jika kamu percaya, kamu bisa lebih optimal dalam membangun masa depan kamu seperti apa, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu ketiga, beban masa lalu kamu dipengaruhi oleh Taurus, ya. Know your worth, ya. Kita akan melihat beban masa lalu kamu seperti apa, ya. Jadi harus bisa tahu menghargai siapa diri kamu sendiri. Maksudnya di sini adalah kamu sebenarnya sudah berada di jalur yang benar, ya. Tetapi Anda harus terus maju, gitu, ya. Mengetahui bahwa kamu tuh layak untuk sebuah keinginan kamu yang cukup kuat, ya. Peluang terbuka ketika Anda percaya pada diri kamu sendiri, bisa menggali lebih dalam dan jauhi, singkirkan komentar yang negatif dari orang lain, ya. Tidak peduli seberapa apa yang terjadi dalam beban masa lalu kamu, tetapi kamu bisa bertujuan untuk mewujudkan sesuatu demi kebaikan semua orang, ya. Jadi sebenarnya kehidupan kamu bisa melakukan yang terbaik, ya. Menghargai diri kamu juga bisa meningkatkan sebuah kekuatan dalam bentuk manifestasi hidup kamu. Anda bisa lebih mencintai diri kamu sendiri, mengetahui kamu dan orang lain itu seperti apa. Kamu bisa lebih jujur pada nilai-nilai yang sangat baik untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, mencintai dan menghargai diri kamu apa adanya, ya. Jadi di beban masa lalu itu kamu bisa menyusun, merangkai sebuah hal-hal yang baik, ya. Jadi apa yang sulit dalam hidup kamu bisa meminta seseorang untuk supaya apa yang terjadi dalam diri kamu bisa membantu kamu melakukan dan menemukan apapun yang kamu butuhkan dan membawa sebuah pencerahan dalam spiritual, ya. Nah, jadi kalau ini yang saya lihat, kamu perlu adanya pencerahan aura, ya. Karena ini beban masa lalu kamu di sini, kamu kurang adanya sebuah peningkatan spiritual kamu yang cukup besar, ya. Nah, jadi sehingga kamu perlu adanya sebuah optimal daya semangat kamu seperti apa dan membudidayakan kamu lebih jauh ke depannya. Nah, lalu kita akan melihat bentuk situasi kehidupan kamu saat ini yang telah ditentukan oleh masa lalu dan menemukan dan menentukan di bentuk beban masa depan itu seperti apa. Di sini ada New Moon in Capricorn, Step Up and Lead,
ya. Nah, kita akan melihat kehidupan kamu seperti apa, ya. Situasi yang kamu tentukan saat ini penuh dengan langkah dan memimpin, ya. Kabar baiknya kamu di sini Anda tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan pada tingkat tertentu, ya. Nah, jadi kamu bisa lebih tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Berani melangkah dan mengetahui bahwa diri kamu dulu adalah sebuah bentuk pemimpin, ya, dalam emosional kamu sendiri. Ya, jadi juga kamu yang saya lihat sini awal barunya itu adalah kamu perlu adanya sebuah kedisiplinan dalam merencanakan sesuatu hal yang baru, ya. Jadi kartu ini mengatakan bahwa sebuah ambisi bukanlah sebuah hal yang cukup buruk, ya, ataupun tapi kamu harus bisa menciptakan sesuatu hal yang berharga dalam hidup kamu. Kamu bisa memberikan sebuah bentuk tujuan dan berani membagikan sebuah rencana yang bagaimana akan kamu capai. Lambat dan mantap itu bisa memenangkan sebuah hasil yang lebih maksimal dengan tujuan yang pasti, ya. Berani melepaskan dan mencapai sebuah kesuksesan. Jadi tanda yang sangat baik untuk kamu bisa lebih banyak berkaitan dengan kehidupan kamu yang profesional, ya. Tujuan kamu dan ambisi hidup kamu bisa lebih banyak mewujudkan pola bentuk pemikiran kamu. Jadi pemikiran kamu di mana kamu berada, kamu bisa lebih banyak memvisualisasikan kehidupan kamu secara sadar seutuhnya, gitu, ya. Jadi selama 12 bulan kamu bisa merincikan apa yang menjadi tujuan kamu dan tercapainya sebuah perwujudan dan tercapainya sebuah kesuksesan. Nah, jadi yang memilih kartu ketiga itu sangat bagus sekali dengan harapan yang kamu capai, ya, kamu berikan, ya. Nah, jadi ya mungkin situasi seperti ini kamu kalau ditambah dengan pencerahan aura itu sangat lebih bagus lagi, karena situasi saat ini bisa lebih bagus lagi untuk ke masa depannya. Jadi kamu melakukan pencerahan aura dengan saya, kehidupan kamu bisa lebih optimal dan lebih bagus ke depannya. Ya, jika ini sesuai dengan kamu, berarti kamu perlu adanya pencerahan aura, gitu, ya. Jadi apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu berikan, sebenarnya bisa memberikan sebuah energi positif, ya. Cuman antara berani, yakin atau percaya diri, ya. Coba kita akan melihat bentuk hasil masa depan kamu dengan situasi kamu yang kamu wujudkan itu seperti apa. Ini hasil kegiatan kamu dikuasai oleh orang yang berzodiak Cancer, ya. Take a breather. Kita akan melihat dengan baik. Hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani kamu, ya. Situasi kehidupan kamu yang saya lihat sini adalah perlu adanya mengambil sebuah pernafasan yang cukup mendalam. Maksudnya, terkadang di situasi seperti ini dimulai dengan banyak janji, banyak komitmen dan mitra bisnis, ya, sehingga bisa menjadi sebuah bentuk kelelahan atau memang gagal fokus, ya. Nah, jadi jika situasi yang kamu hadapi datang sedang berlarut-larut dan semua orang akan menjadi terlalu sensitif, maka sudah waktunya kamu bisa mengambil sebuah pernafasan ataupun sebuah jalan resolusi kedamaian, ya. Yang saya di sini, situasi jika menjauh dari kamu, maka sebuah keraguan, bimbang dan ragu-ragu itu banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang mencapai keinginan mereka, gitu, ya. Jika kamu bisa lebih berjuang menemukan sebuah bentuk keseimbangan hidup kamu ataupun penuh dengan koneksi, bisa lebih profesional, mungkin sudah waktunya kamu bisa mewujudkan sebuah bentuk apa yang menjadi hak milik kamu, ya. Dan kamu bisa menjadi sebuah pimpinan, gitu, ya. Bisa memberikan sebuah bentuk situasi kondisi, bentuk pola pemikiran kamu seperti apa, dan bisa lebih bangkit kembali. Memang kalau saya di sini emosional kamu lelah, capek, ya. Jadi ya kalau bisa harus bisa lebih banyak semangat dalam mencapai sebuah ekspresi dalam hidup kamu, ya. Nah, kalau saya di sini kamu yang dari pertama beban masa lalu dan situasi yang kamu hadapi saat ini sampai kamu hasil ke masa depan, itu banyak kurang bagus sekali, ya.
Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan tidak tergambarkan sebuah sisi energi positif. Jadi satu-satunya lebih mengoptimalkan diri kamu adalah pencerahan aura. Ya, itulah yang terbaik. Kamu bisa lakukanlah pencerahan aura dengan saya. Pembersihan dan pembentukan kamu lebih optimal. Karena yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak cengang, terombang-ambing, bimbang dan ragu-ragu, dan kamu kebanyakan gagal fokus ya. Oke, teman-teman, udah cukup dimengerti ya. Kita akan melihat bentuk wawasan dan bijaksana menuju ke arah kehidupan kamu yang lebih membaik, di mana versi-versi terbaik untuk kamu ke masa depan kamu ya. Pertama, kalau yang saya di sini adalah accepting challenge ya. Trust your inner resource. Menerima sebuah bentuk tantangan, percaya pada bentuk daya hati batin, intuisi kata batin kamu ya. Lebih banyak bangkit melampaui ruang dan waktu kamu, berani melewati sebuah kenyataan, dan jadilah diri kamu sendiri. Jika kamu bisa menghadapi situasi yang sangat penting, maka kesuksesan bisa kamu raih dan bisa kamu capai ya. Dan mungkin tantangan itu memang berada di luar kemampuan kamu, tapi kalau kamu bisa mampu mengatasi kesulitan dan terdorong untuk bisa melalui tantangan dengan mengejar peluang kesempatan emas, maka kamu harus bisa lebih baik, lebih besar, lebih kuat, lebih menggali secara lebih mendalam, menggunakan kekuatan untuk bisa lebih banyak memecahkan masalah apapun yang kamu hadapi. Jadi bisa lebih banyak beralih ke sumber batin hidup kamu untuk menanggapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi itulah yang harus kamu capai jika kamu benar-benar bisa berani menghadapi sebuah tantangan kamu ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang make a change ya. Berani membuat sebuah perubahan dalam hidup kamu. Welcome change into your life ya. Jadi kamu harus bisa kuat dengan menghadirkan perubahan hidup kamu ya. Nah, fondasi hidup kamu di sini yang saya lihat cukup buruk ya, cukup runtuh ya. Jadi tidak membaik. Jadi janganlah memasukkan ke dalam hati, karena apa yang merusak rasa semangat dan rasa sukacita kamu, kamu harus bisa lebih banyak berbahagia. Tidak perlu banyak menderita untuk mendapatkan sebuah kehidupan kamu, memiliki ataupun sebuah ikatan waktu dan perubahan seperti apa yang harus kamu ambil. Jadi hidup kamu di sini yang saya lihat lebih banyak membantu kamu menyambut sebuah perubahan kamu, hidup kamu yang baru ya. Terbimbing dan lebih banyak menyerah pada apa yang ada di luar kendali kamu, fokus pada transisi internal kamu. Yakin bahwa perubahan itu dapat memberikan sebuah kepuasan hati yang besar dan bisa melakukan apa yang bisa kamu hasilkan dengan bentuk ide-ide baru dan menyelesaikan apa yang bisa kamu mulai ya. Mungkin saja bisa kamu melepaskan segala hal yang tidak baik dalam sebuah harapan, tapi juga kamu bisa melakukan yang terbaik, menemukan segala sesuatu yang untuk menemukan sebuah bentuk jalan yang cukup berbeda dari beban masa lalu. Jadi terimalah perubahan yang baik, perubahan yang lebih bagus kepada kedepannya untuk kamu supaya lebih terbuka dengan perubahan hidup kamu. Akan lebih terbuka terhadap perubahan yang terjadi dalam hidup kamu dan lebih banyak bertekad untuk bisa menerima sebuah perubahan. Kemungkinan besar kamu bisa memperbaiki hidup kamu lebih bagus ya. Nah, itulah adalah kebijaksanaan dalam membentuk ide, gagasan, wawasan seperti apa yang harus kamu capai supaya kamu benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang baik ya. Supaya apa? Supaya apa yang akan kamu capaikan nantinya benar-benar bisa membawa sebuah sikap yang cukup cemerlang. Jadi pertama, kamu harus ada sebuah bentuk pencerahan aura yang lebih optimal dan lebih bagus supaya hasil di masa depan nantinya bisa lebih bagus dan lebih membaik ke depannya ya. Oke teman-teman, untuk kamu kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu keempat, beban masa lalu kamu dipengaruhi oleh zodiak Pisces ya. Forgive. Di sini kita akan melihat bentuk pengampunan ya, yang berdasarkan mengenai pengampunan, belas kasihan kamu. Di sini yang saya lihat mengenai tentang kamu harus
di beban masa lalu kamu ya, kamu lebih banyak berhati-hati dalam menghadapi sebuah situasi kamu saat ini dengan keputusan kamu yang bulat ya. Nah, jadi di sini beban masa lalu kamu tuh selalu menjadi sebuah pengingat hidup kamu penuh dengan misteri yang terbuka dan kamu selalu mengikuti sesuai dengan ekspektasi kamu. Berusaha untuk terlalu keras untuk mencentang impian kamu menjadi lebih kenyataan. Jadi hidup kamu mencapai sebuah impian yang saat di sini banyak menghalangi bentuk manifestasi hidup kamu saat ini ya, di beban masa lalu ya. Jadi kamu masih belum bisa memaafkan diri kamu sendiri ataupun orang lain untuk melakukan yang sudah terjadi di masa lalu ya. Jadi meningkatkan sebuah kekuatan manifestasi Anda, perlu andanya kamu maafkanlah diri kamu sendiri dan orang lain dan tidak terpuruk dan tidak selalu mengenang beban masa lalu, karena yang saya di sini kamu bentuk keseimbangan. Apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai sebuah bentuk kedamaian hati batin kamu? Ya, beban masa lalu kamu di sini yang saya lihat lebih banyak maju terus dan berikanlah sebuah bentuk mendewasakan diri kamu dan tidak lupa untuk menuju masa depan kamu yang lebih cerah. Di sini yang saya lihat ya. Jadi untuk kamu, untuk beban masa lalu kamu, mungkin kamu susah untuk bisa lebih banyak bangkit dari keterpurukan dan selalu mengenang apa yang kamu lakukan sehingga impian kamu tidak tercapai dengan baik. Lalu dengan situasi yang kamu hadapkan saat ini ditentukan oleh beban masa lalu dan ditentukan oleh bentuk masa depan. Ini mengenai tentang bentuk pengaruh oleh zodiak Leo ya, sign ya. Nah, kita akan melihat hidup kamu sebenarnya tidak perlu terpuruk dan terpenjara. Hanya saja kehidupan kamu di sini harus disinari dengan cahaya yang baik ya. Hari baru telah menyingsing. Jadi bergerak dari waktu yang lebih gelap mencapai ke waktu yang lebih terang. Jadi sehingga perjalanan hidup kamu bisa menuju hasil yang lebih diinginkan ya. Bisa berbangga hati terhadap siapakah dirimu. Bentuklah dan kembangkanlah percaya diri kamu yang bisa membawa kamu sampai hari ini. Teruslah menentukan dan membentuk rasa percaya diri kamu sendiri, dan apa yang harus kamu capai nantinya bisa lebih berhasil dan tidak menemukan sebuah masalah ya. Hidup kamu ada sesuatu yang benar dan bentuk di masa depan yang cerah. Jadi bentuk hubungan kamu bisa membawa diri kamu itu dengan rasa hormat dan bisa menghormati diri kamu sendiri dan orang lain. Apapun tantangan yang kamu hadapi, pertimbangkanlah untuk bisa mendapatkan dan mengambil sebuah pendekatan yang lebih kreatif dan wujudkanlah. Jangan gagal fokus, tetapi hal-hal yang baik bisa berkaitan dengan hubungan yang baik, hubungan harmonis, kembangkan kreativitas kamu, dan bisa menjadi kamu sendiri ataupun orang lain. Situasi yang kamu butuhkan bisa membutuhkan lebih banyak percaya diri dan wujudkanlah bentuk pola pemikiran kamu. Cintailah dan hargailah diri kamu sendiri dan berani melangkah ke depannya, bermurah hati dengan orang lain dan perlu adanya sedikit egois untuk mewujudkan dan mempertahankan sikap positif, sikap yang baik dalam hal perencanaan ya. Jadi situasi kondisi saat ini yang kamu capai di sini seharusnya bagus sekali, tapi kamu perlu ada pencernaan aura ya, karena yang saya lihat di sini kamu susah untuk bisa lebih optimal karena untuk situasi kondisi yang saat ini yang saya rasakan kamu sedang dihadapi sebuah masalah yang bertubi-tubi sehingga kamu kurang fokus dan kamu lebih banyak gagalnya dan mungkin hidup kamu tidak ada sesuatu yang lebih bagus ke depannya ya, sehingga yang kamu jalankan susah untuk bisa bangkit seutuhnya dan tidak ada sesuatu yang bisa membantu kamu lebih jauh. Lalu bagaimana dengan hasil bentuk masa depan kamu dengan situasi Anda yang kamu wujudkan saat ini? Hasil wujud masa depan kamu tuh dipengaruhi oleh zodiak Aries ya. Cool your emotions ya. Di sini kita akan melihat dulu, kita akan melihat secara gambaran hidup kamu seperti apa. Cool your emotions, kamu harus bisa meredakan emosi kamu ya. Sudah saatnya emosi kamu untuk perwujudan di masa depan.
harus lebih kuat ya dari sebelumnya. Amarah harus lebih baik daripada keputusasaan. Ya, maksudnya ketika amarah memacu kita untuk melakukan sesuatu, Anda mungkin bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih baik. Amarah itu maksudnya sebuah emosional kamu ya. Jadi jika kamu bisa menguasai rasa emosi kamu, mendinginkan emosi dan menjadi lebih pembawa damai, berarti kamu harus bisa menarik hal yang lebih baik ke depannya. Bisa berani mencari sebuah keseimbangan. Kamu, dan kamu, aku dan aku. Tidak ada gunanya berpura-pura bahwa kamu tidak memiliki sebuah perasaan yang kuat. Karena hal ini bisa menghalangi kekuatan yang cukup bisa memanifestasikan Anda. Perlu mengatasi sebuah perasaan sehingga lebih banyak memikirkan orang lain yang terlibat ataupun banyak memaafkan diri kamu sendiri. Ya, ibaratnya jadi kamu harus bisa mengontrol rasa amarah kamu, emosional kamu, dan keputusasaan kamu. Nah, jadi wujud asli kamu untuk masa depan kamu sebenarnya satu-satunya intinya adalah bangkit secara seutuhnya, tidak mengenang dan lebih banyak belajar dari bentuk masa depan. Ya, banyak belajar dari bentuk pengalaman yang buruk, bangkit secara seutuhnya, dan yakinkan bahwa kamu bisa mencapai hasil yang baik. Setiap manusia pasti ada mengalami hasil penurunan, baik kamu naik, sedang, ataupun turun. Itu semua pasti adalah sebuah hal yang wajar. Ketika kita mau bangun, mau bangkit lagi, semuanya pasti akan didatangkan dengan kemudahan. Ya. Lalu gimana dengan bentuk ide, gagasan, wawasan kamu lebih bijaksana untuk menuju ke kehidupan kamu yang lebih membaik? Pertama itu adalah you are unique. Terus yang kedua adalah transformation. Sebenarnya kamu adalah seorang sosok yang unik ya. Jadilah diri kamu sendiri karena kamu memiliki sebuah hak untuk memilih menjalani kehidupan kamu lebih bagus ke depannya. Jika kamu bisa mencontoh, menyalin segala sesuatunya dari kehidupan orang lain, kita akan kehilangan titik individualitas kita dan bentuk kesatuan, penyatuan diri kita terhadap Tuhan ya. Karena kenapa? Di sini kita harus bisa dijunjung, dituntut untuk lebih memberanikan diri, menjelajahi apa yang artinya menjalani kehidupan kamu yang sesungguhnya, ya. Jadi diharuskan bahwa kamu harus bisa melawan apa yang menjadi hak kamu sendiri dan harapan dari kamu, ya. Jadi menolak untuk menyesuaikan diri kamu, menciptakan hal yang baru dalam melakukan segala sesuatunya. Itu kamu harus bisa dilakukan dengan mengikuti kata intuisi hati batin kamu. Biarkanlah orang lain tahu bahwa Anda berani untuk mencapai menarik sebuah keajaiban, keberkahan, ya, dan memunculkan sebuah sikap kepuasan hati kamu. Yang saya lihat di sini penuh dengan imajinasi, karena yang saya lihat kamu penuh dengan sesosok orang yang unik, bisa menunjukkan sebuah bentuk pengalaman yang baik, perasaan yang baik, dan kesadaran hati kamu secara menyeluruh ya. Nah, jadi kamu bisa menerima rasa sakit kamu, rasa tersinggung kamu, amarah, dan rasa penderitaan kamu, dan mungkin kamu kurang setuju dengan kehidupan beban masa lalu, sehingga itu yang menjadi bentuk pengalaman kamu yang sangat pahit. Jadi, usahakanlah jangan membiarkan pendapat orang lain mengurangi visi untuk masa depan kamu ya. Semakin banyak kamu melewati tantangan, maka kamu akan semakin kuat. Ketika kamu bisa mengenali kapasitas dan keterbatasan kamu sendiri, maka kamu akan siap untuk bisa memanfaatkan setiap momen dalam hidup kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwa kamu itu adalah cukup berbeda sekali, unik gitu ya. Jadi, beranilah dari sekarang untuk menjalani kehidupan kamu penuh kreatif, yang unik dan jujur pada diri kamu sendiri ya. Jadi kamu jangan memberikan sebuah energi yang cukup fatal, cukup buruk, dan tidak memberikan sebuah energi yang baik dalam hidup kamu. Jangan selalu memberikan sebuah bentuk penyimpang dalam energi negatif, tapi berikanlah sebuah energi yang positif dalam apa yang harus kamu sikapi ya. Terus yang kedua, bentuk transformation ya. Let love transform you forever ya.
Bentuk transformasi hidup kamu di sini adalah biarkanlah bentuk cinta dan perhatian mengubah kehidupan kamu ya. Nah, ketika kekuatan cinta dan perhatian datang, itu bisa membuat kamu tuh lebih bagus dan lebih kuat dari biasanya. Jadi kamu tidak takut dan memiliki sebuah hati yang cukup besar, hati yang cukup kuat ya, seperti singa ya. Jadi mengajak kamu harus bisa berani mengalami ataupun mengubah, membuat sebuah perubahan untuk menuju transformasi kehidupan kamu yang lebih bagus ya. Nah, hidup kamu di sini yang saya lihat sih tidak ada sesuatu yang membebani hidup kamu, tetapi dia mengingatkan bahwa perlu adanya sebuah kesempatan dalam belajar dan sukacita dalam hidup kamu. Di saat kamu mengalami hidup kamu, Anda banyak belajar mengubah sesuai dengan persyaratan dan hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya ya. Nah, jadi bentuk transformation hidup kamu di sini adalah banyak belajar mengubah kehidupan kamu lebih bagus, perubahan bersikap lebih kompleks ya, dan memiliki kata intuisi hati kamu secara lebih nyata gitu ya. Bergerak dari sebuah zona kenyamanan kamu dan bisa lebih rela hidup kamu ke kehidupan kamu yang baru ya. Jadi yang saya lihat di sini, situasi kondisi kehidupan kamu saat ini, kamu bisa melihat kekuatan cinta kamu sebagai perubahan ya. Bisa memberikan sebuah energi kekuatan kamu dalam menciptakan kehidupan kamu yang baru ya. Jadi bentuk transformation di sini yang saya lihat bisa menjadi bentuk panduan mencari melampaui apa yang kamu kenal, dan kamu bisa lebih sadar dalam bentuk kesadaran. Anda bisa lebih banyak terbimbing oleh spiritual, dan kamu juga bisa memanfaatkan sebuah kekuatan jiwa batin kamu lebih banyak menghadirkan ataupun berani melewati sebuah tantangan, kesulitan yang datang, dan menuju sebuah pengalaman yang baru dan hidup dalam kreatif yang baru ya. Nah, jadi hidup kamu tidak ada sesuatu yang susah dalam apa yang kamu capai, hanya saja kamu bisa berikanlah dengan sisi yang baik dan berkecambah di dalam hati kamu, berkembang untuk menjadi lebih ekspresif, ekspresi kreatif yang tak terbatas, dan aliran kehidupan kamu bisa lebih cukup misterius dan bermurah hatilah dalam menjaga kehidupan kamu yang baru ya. Nah, di sini saya lihat, aku melihat bahwa kehidupan kamu adalah sesosok orang yang unik. Jadi kamu harus bisa bangkit dari seutuhnya dan berani bangun melewati tantangan kamu ya. Satu-satunya pencerahan aura lah dengan saya supaya hidup kamu bisa lebih optimal ke depannya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jika ada sesuatu pertanyaan, ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, untuk selalu hadir kepada hasil ramalan update terbaru buat Anda. Jangan lupa like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.